Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Saya dari kelas C06 dengan NIM 11241046, program studi manajemen. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas pada ujian akhir semester untuk mata kuliah etika dan hukum bisnis. Di video ini saya akan membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tak tentu atau biasa disingkat dengan PKWT dan PKWTT. Isi pembahasan di video ini meliputi pengertian PKWT, perbedaan antara PKWT dan PKWTT, syarat subjektif dan objektif PKWT. Saya juga akan bahas tentang pengertian hubungan kerja dan relevansi PKWT. Saya juga akan melampirkan contoh dokumen PKWTT karena saya tidak mempunyai dokumen PKWT. Saya bekerja sebagai admin, jadi saya hanya mempunyai dokumen PKWTT saja. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menganalisis PKWT di Indonesia apakah sudah sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis atau malah merugikan para pekerja. Pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan PKWT. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. Nah, PKWT biasanya digunakan dalam situasi di mana pekerjaan bersifat sementara atau proyek. Misalnya, ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk menghadapi peningkatan permintaan pada suatu musim tertentu, mereka dapat menggunakan PKWT untuk merekrut karyawan dengan masa kerja terbatas atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam PKWT, durasi kontrak dan tanggal mulai serta berakhirnya hubungan kerja jelas ditetapkan. Selain itu, hal-hal lain seperti gaji juga telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan antara PKWT dengan PKWTT. Nah, yang pertama, PKWT memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan proyek. Bahkan ada yang dimulai dari kontrak 3 bulan. Hal ini diperbolehkan karena tidak ada larangan dalam undang-undang mengenai minimal durasi kontrak. Sedangkan PKWTT tidak ada batas waktu atau kontrak berlaku terus sampai ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perbedaan yang kedua, PKWT untuk pekerja sementara musiman, contohnya seperti proyek konstruksi, event, panen. Bagaimana di zaman sekarang ini kerjasama antar influencer dengan pengusaha apakah menggunakan PKWT? Hal ini tidak selalu ya. Influencer bisa bekerja dengan berbagai jenis kontrak termasuk PKWT atau bahkan kontrak freelance, karena PKWT lebih umum digunakan untuk pekerja yang sifatnya sementara atau proyek tertentu. Sementara freelance itu lebih fleksibel. Nah, sedangkan PKWTT untuk pekerjaan tetap dan sifatnya berkelanjutan. Contohnya seperti karyawan kantor, staf administrasi, dan guru. Nah, perbedaan yang ketiga, PKWT tidak berhak pesangon jika kontrak berakhir sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan PKWTT berhak mendapatkan pesangon jika di PHK, kecuali pekerja mengundurkan diri atau melakukan pelanggaran berat, pelanggaran yang tidak bisa ditolerir oleh perusahaan. Nah, perbedaan yang keempat, PKWT hanya bisa diperpanjang maksimal 1 kali. Dalam undang-undang tidak ada minimal durasi kontrak, akan tetapi ada maksimal kontrak yaitu selama 5 tahun. Itu pun khusus untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan PKWTT tidak perlu diperpanjang karena bersifat permanen. Perbedaan yang kelima, PKWT akan berakhir otomatis saat kontrak habis. Sedangkan PKWTT tidak. Jika di PHK harus melalui prosedur resmi, misal surat peringatan, uang, pesangon, dan lain-lain. Perbedaan yang terakhir, dasar hukum yang mengatur PKWT tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 56-60 dan Kemenkar Nomor 6 Tahun 2023. Dan dasar hukum PKWTT adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14. Selanjutnya ada syarat subjektif dan objektif PKWT. Apa yang dimaksud dengan syarat subjektif dan objektif PKWT? Syarat subjektif berkaitan dengan subjek perjanjian, yaitu pekerja dan pengusaha. Sementara syarat objektif berkaitan dengan objek
perjanjian, yaitu pekerja yang diperjanjikan. Nah, berikut ini penjelasannya. Syarat subjektif terdiri dari yang pertama yaitu kesepakatan para pihak. Artinya, kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha harus sepakat secara sukarela untuk mengadakan perjanjian kerja. Kedua, kecakapan para pihak. Artinya, baik pekerja dan pengusaha harus cakap umur, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum seperti dewasa dan tidak berada di bawah kemampuan. Nah, selanjutnya syarat objektif terdiri dari yang pertama adanya pekerja yang diperjanjikan. Artinya PKWT harus menyebut secara jelas jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja. Nah, yang kedua pekerjaan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan keasusilaan. Jika salah satu syarat subjektif dan objektif tidak terpenuhi, maka akan terjadi pembatalan dan dianggap tidak ada. Contohnya seperti ada seorang anak yang melakukan perjanjian kerja dengan pengusaha, akan tetapi dia masih di bawah umur dan umurnya belum cukup dan tanpa diketahui oleh wali, maka perjanjian tersebut akan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan kerja dan relevansi dengan PKWT. Apa yang dimaksud dengan hubungan kerja? Hubungan kerja adalah ikatan hukum antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang timbul karena adanya perjanjian kerja, di mana pekerja menyediakan tenaga atau jasa secara teratur dan pengusaha membayar upah sebagai imbalannya. PKWT memiliki relevansi penting dalam hubungan kerja karena yang pertama itu membatasi jenis pekerjaan. PKWT hanya bisa digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu yang bersifatnya sementara, tidak tetap atau memiliki jangka waktu. Nah, yang kedua, mengatur jangka waktu. PKWT mengatur jangka waktu hubungan kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir. Nah, hubungan kerja otomatis berakhir pula. Nah, yang ketiga, menentukan hak dan kewajiban. PKWT mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja selama masa berlaku perjanjian, termasuk hak atas upah, jaminan sosial, dan lainnya. Nah, yang keempat yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dalam PKWT terjadi secara otomatis setelah masa kontrak berakhir. Namun, jika perusahaan ingin mengakhiri kontrak sebelumnya, perusahaan mungkin perlu memberikan kompensasi sesuai peraturan yang berlaku. Yang kelima yaitu perlindungan hukum. PKWT memberikan perlindungan hukum bagi pekerja meskipun sifatnya ini berbeda dengan perjanjian kerja waktu tidak tentu, yaitu PKWTT. Ini adalah contoh dokumen PKWTT di tempat saya bekerja. Di sini ada pihak pertama dan kedua, di mana pihak pertama adalah Ibu Sumarni selaku pemilik atau owner toko dan pihak kedua saya sebagai pekerja. Nah, dalam dokumen perjanjian ini kami mensepakati 8 pasal, yaitu pasal pertama mengenai penerimaan dan penunjukan jabatan, di mana pihak pertama menerima pihak kedua sebagai karyawan dan pihak kedua menyatakan ketersediaannya. Pihak pertama menunjukkan pihak kedua sebagai staf admin online. Pasal kedua mengenai masa berlaku perjanjian kerja. Masa berlaku perjanjian kerja ini adalah perjanjian tidak tertentu terhitung tanggal mulai dipekerjakan oleh pihak pertama, yaitu tanggal 2 September tahun 2019. Pasal ketiga yaitu mutasi kerja. Pihak pertama berhak memutasikan pihak kedua ke bagian-bagian pekerjaan lainnya. Dinajam collection dengan tugas jabatan yang akan ditentukan oleh pihak pertama. Pasal keempat mengenai upah dan fasilitas. Nah, pihak pertama membayar upah pokok dan akan meninjau upah pihak kedua setiap tahunnya saat akan mulai tahun buku baru. Pihak kedua mendapatkan tunjangan tetap. Jenis tunjangan ditentukan berdasarkan masa kerja dan peraturan perusahaan. Pihak pertama menyediakan pakaian seragam untuk pihak kedua. Pasal kelima mengenai ketentuan kerja. Hari kerja pihak kedua bekerja selama 46 jam selama seminggu. Upah apabila lembur, tidak diperbolehkan bekerja untuk pihak ketiga, memiliki usaha yang sama, mangkir, dan tindakan indisipliner. Nah, pasal ke-6 pemutusan hubungan kerja. Nah, pihak pertama berhak melakukan pemutusan kerja dengan mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan peraturan perusahaan. Pasal
yang ketujuh yaitu penyelesaian perselisihan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat. Analisis PKWT di Indonesia. Menurut opini saya, PKWT di Indonesia justru menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip etika dan hukum bisnis. Justru malah merugikan pekerja. Alasannya kenapa? Yang pertama yaitu dari segi keadilan secara hukum, Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengatur syarat ketat PKWT, akan tetapi implementasinya lemah. Banyak pekerja kontrak diperlakukan secara permanen tapi tanpa hak PHR, jaminan pensiun dan lain-lain. Ini jelas tidak adil karena sistem two-tier workplace. Nah, yang kedua dari transparansi di level kontrak, biasanya jelas, akan tetapi perusahaan jarang transparansi soal alasan pengulangan kontrak atau konversi ke permanen. Pekerja sering sekali diiming-imingi menjadi karyawan tetap tanpa kepastian. Yang alasan yang ketiga itu dari si tanggung jawabnya, perusahaan cuci tangan dengan bilang sesuai kontrak, padahal tanggung jawab moral seharusnya lebih dari sekedar legal compliance, misalnya pelatihan untuk pekerja kontrak. Ini adalah dokumen pendukung atau bukti bahwasanya saya bekerja di perusahaan ini. Yang saya lampirkan yaitu merupakan job desk saya setiap hari. Yang pertama yaitu saya melampirkan tentang daftar pre-order berjalan, di mana saya setiap hari melakukan rekapan data untuk diteruskan kepada tim. Yang kedua itu saya melampirkan tagihan ongkir mitra. Itu bertujuan untuk penagihan setiap hari kepada tim juga. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Sinta atas bimbingannya pada semester 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.